Yang pertama-tama kan memang belum ada pengumuman resmi dari KPK tentang status dari yang bersangkutan. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa berkali-kali Presiden Prabowo menekankan bahwa Presiden tidak pandang bulu terhadap penegakan kasus-kasus korupsi. Sehingga yang pasti Presiden tidak akan melindungi bila ada memang terbukti pembantu-pembantunya melakukan hal-hal perbuatan yang tidak terpuji. Demikian. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Mas Andi tadi sudah tarik nafas karena kemudian Emmanuel Ebenezer ini sosoknya menjadi sorotan di ruang publik, Mas. Kinerjanya kita tahu lah, sepak terjangnya begitu lantang membela hak kaum buruh, kemudian bicara tentang korupsi. Presiden Prabowo juga berkali-kali sudah mengingatkan mengenai hal ini. Tapi tersandung juga, Mas Andi. Iya, kan seorang manusia itu ya tidak selalu sempurna. Pasti ada celah-celah itu dia akan alpa, akan lupa. Dan ada yang menggoda. Dan ada yang menggoda. Ya, itu suatu keniscayaan. Makanya disitulah yang namanya iman bermain. Gitu. Yang menutup sebagai benteng untuk kita. Apakah kita mau maju, kita kejeblos di dalam jurang, atau kita bertahan dengan penderitaan. Ya seperti itulah. Yang paling utama adalah di sini adalah kita tidak menuduh secara sebelum ada bukti yang konkret. Kemudian ada rilis dari KPK seperti apa. Jadi kita kedepankan namanya ajas praduga tak bersalah. Yang terpenting di sini adalah bahwa Pak Prabowo itu tidak pandang bulu untuk menghajar semua, melibas semua yang namanya korupsi. Ini sangat luar biasa untuk itu dan kita apresiasi untuk itu. Dan menghidupi soal semangat Pak Prabowo itu tentunya ya Mas ya. Meskipun kemudian teman dari Jokman tapi sama tidak pandang bulu juga. Apapun proses hukum yang harus dihadapi ya jalani. Kita harus jalani itu. Yang biar bagaimana kan hukum harus dikedepankan di atas segala kepentingan-kepentingan itu. Oke, baik. Pak Yasin, kalau proses OTT ini Pak, sebetulnya persiapan yang dilakukan oleh KPK itu seperti apa sih Pak? Kok kemudian kita tadi melihat barang bukti begitu banyak Pak? Apakah ini memang didapatkan dalam waktu singkat yang diketahui oleh publik? Kan ini sepertinya kok cepat sekali gitu, tapi sebetulnya seperti apa? Iya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan KPK itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, core tugasnya kan pencegahan dan pemberantasan. Itu bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat ngasih informasi, kemudian KPK mengembangkan dari laporan atau informasi dari masyarakat itu di dalam konteks penyelidikan dan ditambah lagi dengan penyadapan. Penyadapan itu adalah sah menurut hukum, yaitu lawful interception. Itu ngawang-ngawang di udara, bukan kok nyadap itu HP yang disadap, bukan hanya di seperti radio itu bukan ya. Jadi di udara dan ditindaklanjuti dengan proses itu karena ada yang menyuap dan yang disuap dan proses waktunya tergantung bisa 1 minggu atau bisa berbulan-bulan itu sampai ada kesepakatan antara pihak penyuap dan yang disuap itu. Ada kesepakatan tempat yang dipakai sebagai lokus untuk transaksi dan ada juga harus ada uangnya. Kalau hanya ngomong-ngomong saja tidak bisa kalau tidak ada uangnya. Jadi nanti akan terbuka itu di pengadilan. Jadi proses itu. Jadi proses bagaimana penyadapannya, kemudian bagaimana hakim itu ingin mendapatkan keyakinan dari pihak penuntut umum yang dari KPK gitu. Nah, sehingga di situ proses untuk di persidangan itu kan proses hakim untuk diyakinkan dari pihak penuntut umum atau pihak yang tersangka yang didampingi oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya begitu. Nah, jadi kalau pimpinan KPK sebelumnya pada periode yang saat ini ya sudah menyatakan ditambah apa betul ada tangkap tangan tuh ya ada, itu berarti ya proses tangkap tangannya itu adalah ada pihak yang disuap, yang ada menyuap dan ada barang yang dipakai ini karena kemudian menyuap. Publik nampaknya juga perlu tahu Pak konsep atau definisi dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK itu seperti apa? Seperti itu, yaitu KPK mempunyai kewenangan
untuk melakukan penyadapan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dan umumnya yang terkena itu justru di dalam proses yang awal tadi, proses penyelidikan, orang tidak berasa. Kalau sudah masuk di penyidikan, biasanya sudah tiarap, tidak akan menggunakan HP itu untuk komunikasi. Gitu. Nah, itu yang punya kewenangan itu yang diberikan oleh aturan perundangan adalah KPK. Tapi kalau penegak hukum lain mungkin berbeda ya, tidak seperti di KPK. Makanya KPK disebut dengan katakanlah itu law enforcement, itu yang mempunyai kelebihan kewenangan lah begitu, an extraordinary body lah begitu. Jadi dilaksanakan dengan cara-cara itu. Nah, kita tunggu. Tapi yang paling bagus itu momentum sekarang dipakai untuk membuat sistem untuk rekrutmen para pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat negara. Seperti apa entah itu, menteri Pak, atau entah itu anggota DPR atau DPRD. Ya sistemnya tidak hanya mengarah kepada satu unsur, misalnya berkinerja bagus ya, performanya bagus, bekerja keras, hasilnya nyata, tapi juga didampingi dengan track record. Track record itu lama ya. Rekam jejak dari seseorang ini, baik itu yang berkaitan dengan tugas-tugas fungsional maupun tugas-tugas yang sifatnya adalah practically yang dilakukan oleh suatu lembaga. Jadi supaya right man on the right place begitu. Dan juga dilengkapi dengan potret dari rekam jejak atau apa istilahnya ya, background ya, background dari seseorang itu, sehingga backgroundnya terverifikasi. Ya, dari verifikasi dari awal dulu, dari urut-urutan sejak mahasiswanya bagaimana, kerja di tempat mana, kerja di parpol misalnya. Ini works experience-nya seperti apa? Ya. Nah, di zamannya Presiden ke-7 Pak Jokowi ini kan sudah 7 menteri ini dan 2 dari wakil menteri. Ini menjadi lesson learn, itu pembelajaran, bukan kok menjelek-jelekan, bukan ya. Jadi lesson learn bahwa ternyata untuk proses pemilihan pimpinan suatu atau pejabat negara itu yang posisinya adalah menteri itu harus hati-hati. Jadi kan ini bukan dari partainya Pak Jokowi saja kan bukan, dari Golkar juga ketangkap, dari PKB juga tertangkap tangan. Hampir semua menteri dari beberapa partai. Artinya harus berunding lah nih pimpinan-pimpinan yang ada di legislatif dan eksekutif untuk menyaring, jangan hanya kontribusi apa dia terhadap parpol sehingga dia ditunjuk sebagai menteri, jangan, harus rekam jejak juga, di samping dia punya duit banyak tapi rekam jejak. Bernafsu untuk mengumpulkan harta banyak setelah menjabat atau tidak itu kan bisa diprediksi dari rekam jejak tersebut. Dan sehingga Pak Prabowo yang memimpin untuk pemberantasan korupsi dengan statement-statement yang luar biasa itu diikuti dengan orang-orang yang betul-betul yang berintegritas, ya, yang honesty dan integrity dan accountability itu harus dimiliki oleh jajaran. Ini penting dari nih, karena KPK melakukan fungsi pencegahan salah satunya dengan hal ini juga memberikan suggestion mengenai proses verifikasi yang penting begitu. Pak Fikar, kalau kita lihat pejabat di negeri ini nampaknya tidak sedikit juga yang tersandung kasus korupsi lah ya, dari perjalanan panjang yang ada. Apakah kemudian produk hukumnya, hukumannya, pertanggungjawaban atas tindakannya tidak cukup memberikan efek jera, Pak? Iya, ini pertanyaan menarik. Karena gini, orang yang dihukum ya belum tentu dia merasa bersalah juga, belum tentu gitu. Walaupun pengadilan sudah menyatakan dia bersalah berdasarkan bukti-bukti segala macam gitu, belum tentu juga. Karena itu tadi ya, karena itu kemudian hukuman dipandang hanya sebagai kalau orang anak sekarang bilang, oh ini lagi sial aja. Lagi apes, gak ada di kalender katanya Pak ya. Kalau lagi apes. Tahu juga situasinya sudah merata. Itu yang ini. Yang ditangkap KPK 1% aja. Dan 1%. Gitu. Itu yang anggapan itu ada dalam masyarakat. Tapi yang ingin saya katakan begini sebenarnya. Ini sebenarnya pembuktian dari signalement teoritis yang lalu ya. Power tend to corrupt. Seperti apa itu Pak Fikar? Kekuasaan itu kecenderungannya adalah korupsi, gitu. Ada penyalahgunaan. Itu dulu siapa? Lord Acton. Lord Acton itu yang itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu, itu ya. Dan sampai sekarang itu terbukti
bahwa seorang yang diberikan kekuasaan atau jabatan, ketika dia tidak punya pertahanan iman gitu ya, yang kuat, maka dia pasti ada kecenderungan ke sana. Karena godaan itu ya, atau milieu bukan environment. Ya godaan dalam tanda petik gitu ya. Dan godaan setan trigger. Banyak bentuknya Pak Yasin. Itu banyak bentuknya gitu, banyak bentuknya dan dari segala arah gitu. Itu yang sebenarnya harus diperkuat seorang pejabat publik itu yang kesadaran itu yang mestinya harus ada. Jangankan dari orang lain gitu ya. Mungkin dari keluarga sendiri juga ada, bisa terjadi gitu. Ya. Nah, itu yang anak istri teman ya kan, rekanan dan sebagainya gitu. Jadi itu yang mestinya disadari gitu. Kalau dia berpegang teguh pada sumpahnya dan pada fungsinya atau pada tugasnya, saya kira itu akan bisa diatasi gitu ya. Nah, itu yang terjadi, kesadaran itu gitu, kesadaran bahwa kewenangan itu kecenderungannya adalah penyelewengan, korupsi. Tapi ada yang gimana, Pak perlu Yasin? disampaikan lagi itu, bagaimana itu para calon pelaku korupsi itu kapok atau calon pelaku korupsi ya Pak ya, ini sudah warning loh, calon pelaku korupsi. Jadi deterrent effect atau kapok gitu loh. Caranya ada. Gimana tuh Pak Yasin? Ya, harus segera diundangkan undang-undang penyitaan aset. Soalnya kasus korupsi misalnya gitu ya, IKTP itu kan 2,3 triliun. Berapa yang kembali ke keuangan negara? Hanya sekitar 22 sampai 25 miliar saja. Demikian kecilnya, tidak ada 1%, kecil sekali. Demikian juga nih korupsi yang mengenai kuota haji yang diduga itu 1 triliun itu. Jadi undang-undang soal penyitaan aset nih nampaknya begitu penting untuk didorong untuk bisa memberikan efek jerah yang optimal itu. kepada. Kalau enggak, nanti ya tetap kaya keluar dari penjara masih kan. Jadi ketika sudah ada undang-undang penyitaan aset, calon pelaku korupsi ini diharapkan menjadi mantan, bukan calon lagi ya Pak, mantan calon pelaku korupsi. Dimelaratkan lah istilahnya. Jadi mereka itu akan efek jerah itu. Kita penasaran sebenarnya Mas Andi, tadi sudah bicara soal verifikasi yang penting dilakukan sehingga para pejabat publik tidak melakukan korupsi, yang miris tapi kurangnya kesadaran bahwa banyak pelaku korupsi yang tidak sadar kalau yang dilakukan itu salah. Nah, kira-kira kalau Bang Noel sadar tidak sih suasana kebatitannya seperti apa sih? Jawabnya nanti Mas Andi, seperti biasa ya, usai jeda kami kembali untuk Anda.